Salah satu nilai dasar untuk membentuk sikap perilaku bela negara yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air yaitu menjaga integritas bangsa, yaitu wilayahnya, jiwa dan raganya, nama baiknya, dan berkontribusi sebagai masyarakat untuk lingkungan sekitar. Contoh yang sering ada di sekitar masyarakat namun biasa kita anggap remeh yaitu gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, namun tetap bangga menggunakan bahasa daerah, mempelajari sejarah dan budaya bangsa, dan bangga menggunakan produk lokal. Sebagai calon pegawai negeri sipil, menjaga kebersihan lingkungan adalah wujud nyata dari sikap disiplin dan tanggung jawab. Kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi menjadi kewajiban kita bersama. Lingkungan yang bersih mencerminkan pribadi yang tertib dan profesional. Bersama kita wujudkan ASN yang berintegritas, peduli, dan cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, terlebih bagi aparatur sipil negara. Cinta tanah air bukan sekedar kata, tapi aksi nyata. Dengan bangga memakai batik, kita ikut melestarikan budaya dan mendukung produk dalam negeri. Dukung produk lokal, jaga budaya nasional, batik adalah identitas kita. Salah satu kesadaran berbangsa dan bernegara adalah mematuhi rambu lalu lintas. Stop ya jika lampunya merah, dan jalan kembali ketika lampunya hijau. Sebelum kita berdiri menghadap Sang Pencipta, ada satu langkah penting yang tak boleh dilewatkan, yaitu berwudu. Wudu bukan hanya sekedar membasuh anggota tubuh. Ia adalah simbol kesucian, kebersihan, dan kesiapan hati dalam beribadah. Setiap tetes air yang menyentuh wajah, tangan, kepala, dan kaki adalah pengingat bahwa hidup ini harus bersih, tertib, dan disiplin. Inilah bagian dari pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berwudu, kita menyucikan diri sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan, sekaligus menunjukkan komitmen pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Setelah bersuci, tibalah saatnya untuk menunaikan sholat. Melaksanakan sholat tepat waktu adalah wujud kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap ajaran agama. Dengan menegakkan sholat 5 waktu, kita telah menjalankan nilai-nilai dari sila pertama Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kadang pengabdian dimulai saat orang lain sedang libur. Menjadi bagian dari ASN adalah soal komitmen, bukan hanya hadir saat diperintah, tapi juga inisiatif saat dibutuhkan. Rela berkorban itu memilih tanggung jawab, bukan kenyamanan. Pengabdian itu dimulai dari kesadaran, dari kesiapan untuk memberi waktu dan tenaga demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bela negara bukan hanya soal angkat senjata, tapi juga soal kesetiaan dan tanggung jawab. Bela negara bukan hanya tugas militer, ia bisa dimulai dari satu hal sederhana, menjaga kesehatan tubuh. Olahraga adalah salah satu bentuk bela negara. Tubuh yang sehat berarti daya tahan yang kuat, pikiran yang jernih, dan semangat yang menyala. Setiap langkah kaki, setiap gerakan tangan adalah latihan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan. Olahraga melatih kedisiplinan, kekompakan, dan semangat juang. Dengan rutin berolahraga, kita menjaga diri sekaligus menunjukkan kepedulian pada bangsa.
Namun, menjaga kesehatan tidak cukup dengan hanya olahraga saja. Pemeriksaan kesehatan secara rutin penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Bela negara dimulai dari diri sendiri, dari tubuh yang kuat dan jiwa yang sehat. Aduh, kok gagal lagi sih? Ini gimana caranya buka portalnya coba? Di era digital, ancaman tidak hanya datang dari perang fisik dan senjata, tapi dunia maya sekarang juga menjadi salah satu medan tempur, pertarungan antar negara. Saat inilah kita harus berbicara tentang cyber warfare dan kesiapsiagaan bela negara. Cyber warfare adalah salah satu konflik yang berada di dunia maya. Konflik ini merupakan salah satu kejahatan yang memanfaatkan sistem informasi dan juga digital, seperti peretasan, pencurian data, dan juga penipuan online. Maka dari itu, salah satu bentuk kesiapsiagaan kita adalah untuk menghindari konflik dunia maya ini, yaitu cyber warfare. Di Indonesia, serangan cyber bisa terjadi dan sangat berbahaya. Contohnya, penyebaran data pemerintah yang sifatnya sensitif, penyebaran berita hoax yang dapat memecah belah masyarakat, dan penyerangan terhadap infrastruktur penting seperti infrastruktur jaringan dan transportasi. Bisa sangat luas, bukan hanya kerugian ekonomi, tapi juga mengguncang stabilitas negara. Oleh karena itu, kesadaran dan kesiapsiagaan bela negara di ranah digital sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Contoh nyata dari cyber warfare adalah serangan virus Darknet pada tahun 2010 yang menargetkan fasilitas nuklir Iran. Virus ini sangat canggih dan dirancang untuk merusak peralatan industri tanpa terdeteksi. Di Indonesia sendiri, kita pernah mengalami serangan cyber besar, seperti kebocoran data pribadi jutaan warga. Ini menunjukkan bahwa sistem keamanan cyber kita masih bisa ditebus. Selain itu, ada pula serangan DDoS yang menyerang situs resmi pemerintah atau media. Serangan ini membuat layanan digital tidak bisa diakses oleh publik. Tak hanya itu, kampanye disinformasi lewat media sosial juga termasuk bagian dari cyber warfare. Ini bisa mempengaruhi opini publik, bahkan mengganggu pemilihan umum dan demokrasi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai warga negara, kita bisa berkontribusi dengan menjaga keamanan data pribadi, menggunakan internet secara bijak, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem keamanan cyber nasional, serta harus mengadakan pelatihan terkait bela negara digital bagi generasi muda. Bela negara di era digital berarti kita aktif menjaga kedaulatan di dunia maya. Bukan hanya tentara dan pemerintah, tetapi kita juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?